Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul meskipun dalam keadaan tatap maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 1 Inovasi Pendidikan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Lina Rosliana Nadia, Mila Amanatul Maula, saya sendiri Rangga Herdi, dan Rizka Laraswati. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada yang pertama yang akan disampaikan oleh Lina mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Nah, karakteristik inovasi pendidikan ini pada hakikatnya, inovasi merupakan sebuah gagasan dan praktik yang baru dalam kehidupan manusia. Nah, inovasi juga dapat saja menjadi sesuatu yang positif ataupun menjadi sesuatu yang negatif. Inovasi positif merupakan suatu proses yang membuat perubahan terhadap sesuatu yang baru dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan mencapai keuntungan. Sedangkan inovasi negatif merupakan kreativitas dan penemuan baru yang menyebabkan pelanggan enggan untuk menggunakan produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, merusak cita rasa, dan mengakibatkan kepercayaan pelanggan hilang. Di sini, menurut Rogers, karakteristik inovasi pendidikan itu meliputi keunggulan relatif, kompatibel, kompleksitas, reliabilitas, dan dapat diamati. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keunggulan relatif. Nah, keunggulan relatif itu apa sih? Nah, keunggulan relatif merupakan perumpamaan sejauh mana inovasi itu dapat menguntungkan bagi penerimanya. Nah, tingkat keuntungan tersebut dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, berdasarkan faktor sosial, kesenangan, dan kepuasan. Nah, karena inovasi itu semakin menguntungkan bagi penerima, akan semakin tersebar luas inovasi tersebut. Kemudian yang kedua ada kompatibel. Nah, kompatibel ini merupakan suatu tingkat kesesuaian dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Jadi, inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma itu dapat diyakini oleh penerima tidak akan diterima secara secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada kompleksitas. Nah, kompleksitas ini merupakan sebuah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima inovasi tersebut. Contohnya, jika diadakan suatu penyuluhan di masyarakat, itu penyuluhan kesehatan yang membiasakan memasak air minum. Nah, sedangkan masyarakat itu tidak mengetahui tentang teori penyebaran penyakit melalui kuman yang terdapat pada air minum tersebut. Tentu saja hal tersebut, penyuluhan tersebut akan menjadi sukar diterima untuk masyarakat. Kemudian yang keempat, ada reliabilitas. Nah, reliabilitas ini merupakan sesuatu yang dapat dicoba berdasarkan suatu inovasi yang diterima oleh penerima inovasi tersebut. Jadi sebuah inovasi itu harus benar-benar dapat dicobakan oleh penerima terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, dapat diamati. Nah, dapat diamati ini merupakan sebuah bentuk atau pola yang mudah untuk diamati melalui hasil dari inovasi oleh penerima. Jadi, inovasi itu harus mudah untuk diamati mengenai hasil yang ditimbulkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudari Li atas penyampaiannya. Selanjutnya, strategi fasilitatif dan strategi pendidikan yang akan disampaikan oleh Rizka. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi fasilitatif dan juga strategi pendidikan. Nah, strategi fasilitatif ini biasanya digunakan untuk memperbarui bidang pendidikan. Nah, jadi adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, misalnya memerlukan perubahan atau pembaruan kegiatan belajar mengajar. Nah, jika untuk keperluan tersebut maka digunakan pendekatan fasilitatif. Nah, program pembaharuan yang dilaksanakan ini menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Sekalipun demikian, fasilitas dan sarana itu tidak akan banyak bermanfaat dan menunjang perubahan jika guru atau pelaksana pendidikan itu sebagai sasaran perubahan tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi. Tidak merasakan juga perlu adanya perubahan pada dirinya, tidak perlu atau tidak bersedia menerima bantuan dari luar atau dari yang lain. Nah, kemudian strategi fasilitatif ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan atau guru mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan atau tujuan. Lalu yang kedua, merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Lalu yang ketiga, merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Yang selanjutnya, bersedia menerima bantuan dari luar dirinya. Yang selanjutnya, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Lalu, strategi fasilitatif ini juga dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika guru tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga. Lalu yang selanjutnya ada strategi pendidikan. Nah, perubahan sosial ini didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali atau re-education. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial, dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Nah, strategi pendidikan ini dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Lalu yang kedua, apabila sasaran perubahan atau guru belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang selanjutnya digunakan apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh guru terhadap perubahan yang diharapkan. Yang selanjutnya, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Lalu yang kedua ini ada strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Lalu yang selanjutnya disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan donatur dan juga berbagai penunjang yang lain. Lalu strategi yang ketiga ini, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan juga digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi lain. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rizka atas pemaparannya. Dilanjutkan dengan strategi bujukan dan strategi paksaan yang akan disampaikan oleh Mila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai strategi bujukan. Nah, perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya tujuan perubahan sosial ini dicapai dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan
untuk mendorong atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Nah, strategi bujukan dapat berhasil apabila berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat. Nah, sebagai strategi bujukan tepat digunakan apabila guru tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Lalu guru berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Lalu guru diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari kegiatan atau program kegiatan yang lainnya. Lalu masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Kemudian pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap sasaran perubahan. Lalu perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung risiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, kemudian perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati. Kemudian yang terakhir dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Selanjutnya, yang keempat, strategi paksaan. Nah, pelaksanaan pada program perubahan sosial ini dengan menggunakan strategi paksaan, yang mana artinya dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Yakni hal-hal yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemudian kemampuan untuk melaksanakan paksaan bergantung pada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran. Jadi, ukuran hasil target perubahan bergantung pada tingkat ketergantungan guru dengan pelaksana perubahan. Kemudian kekuatan paksaan juga dipengaruhi berbagai faktor yang mana ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan terhadap guru, tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan, dan tersedianya dana untuk menunjang pelaksanaan program. Misalnya, untuk memberi hadiah kepada guru yang berhasil dalam menjalankan program perubahan yang baik. Nah, adapun penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal seperti partisipasi guru terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Lalu guru tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Kemudian guru tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan, dan pelaksana pada perubahan juga tidak mampu mengadakannya. Kemudian perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat, yang mana artinya tujuan perubahan ini harus segera tercapai. Kemudian menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial atau untuk cepat mengadakan perubahan sosial sebelum usaha penolakan terhadapnya bergerak. Kemudian guru sukar untuk menerima perubahan sosial, yang mana artinya sukar untuk dipengaruhi. Dan yang terakhir, menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Mungkin itu mengenai strategi bujukan dan strategi paksaan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mila atas pemaparannya. Kemudian yang terakhir, mengenai strategi pemaksaan, strategi empiris rasional, dan strategi normatif reedukatif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan merupakan pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi inovasi itu. Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sosial dengan kehendak dan pikiran
pencipta inovasinya, pun pihak pelaksanaan yang sebenarnya merupakan objek utama inovasi yang tidak dilibatkan, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Para inovator hanya menganggap pelaksana sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harus diperhatikan serta dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi empiris rasional, yang mana strategi ini merupakan asumsi dasar dalam strategi bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya untuk bertindak secara rasional. Dalam kaitannya dengan ini, inovator bertugas untuk mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu strategi normatif reedukatif. Jenis strategi inovasi ketiga ini adalah strategi inovasi ini didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan yang menekankan cara klien untuk memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Dalam pendidikan, sebuah strategi yang menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi dapat dilakukan berulang-ulang. Misalnya dalam pelaksanaan perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah. Para guru sebagai pelaksana inovasi terus-menerus melaksanakan perubahan sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kecenderungan pelaksanaan model demikian lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan dengan hasil perubahan. Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran dan rasionalitas yang dilakukan berulang-ulang agar semua tujuan yang sesuai dengan pikiran dan juga kehendak pencipta dan pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik. Baik teman-teman, mungkin berikut yang dapat kami sampaikan dan paparkan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya. Disimpulkan bahwa hakikat inovasi merupakan sebuah gagasan dan praktik yang baru dalam kehidupan manusia. Karakteristik inovasi pendidikan meliputi keunggulan relatif, kompatibel, kompleksitas, variabilitas, dan dapat diamati. Inovasi dilakukan dengan menggunakan suatu tujuan tertentu untuk memecahkan sebuah permasalahan. Karena inovasi merupakan program pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan yang menciptakan hal-hal baru dan berbeda dengan keadaan dan bentuk sebelumnya dalam mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan manusia sebagai suatu formulasi kebudayaannya. Kemudian strategi inovasi pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah sebuah hal yang mudah. Macam-macam strategi inovasi, yaitu diantaranya terdiri dari strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Dalam pelaksanaannya, program perubahan sosial juga sering dipakai kombinasi dalam berbagai macam strategi, disesuaikan dengan tahap pelaksanaan program serta kondisi dan juga situasi pada klien
saat berlangsungnya proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial tersebut. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.